Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai explosion atau ledakan. Apa-apa saja yang menyebabkan ledakan, bagaimana dampak dari ledakan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, ya. Jadi ledakan itu sendiri merupakan pelepasan energi yang intens, biasanya menghasilkan suara yang keras, suhu tinggi, dan fraktur. Ya, ada benda-benda yang berterbangan yang dikarenakan oleh gelombang tekanan. Ya, jadi adanya over pressure. Hazard utamanya adalah tentu saja ada radiasi thermal, ya, radiasi panas, kemudian kelebihan tekanan atau over pressure, kemudian ada fraktur, ya, atau benda-benda yang berterbangan. Ya. Kemudian apa saja yang menyebabkan ledakan? Ya, jadi ada 5 elemen yang harus terpenuhi jika uh, harus terpenuhi dikarenakan oleh uh, untuk mencapai sebuah ledakan. Yang pertama adanya bahan bakar. Ya, ini juga merupakan syarat segitiga api, ya, tercukupinya segitiga api. Ya. Kemudian ada oksigen dan rangsangan, ya, atau ignition. Ini ketiganya ini merupakan campuran untuk membentuk api atau elemen dari segitiga api. Kemudian di ledakan itu ada pencampuran, ya, di mana bahan bakar ini bereaksi dengan oksigen dan ruangan terbatas. Ya, ruangan terbatas inilah yang menimbulkan tekanan berlebih atau over pressure. Ya. Over pressure itu sendiri biasa disebut blast wave, ya. Dapat diartikan sebagai aliran tekanan secara tiba-tiba setelah explosion. Jadi kalau kita eh, ya, melihat suatu ledakan, pasti ada gelombang kejut setelahnya, ya. Nah, itu ya bisa dinamakan blast wave. Ya, blast wave ini dapat menghancurkan bangunan atau bahkan meratakannya, sering mengakibatkan kerusakan jasmani terhadap manusia dan eh, benda-benda yang ada di dalamnya. Kemudian perubahan tekanan yang tiba-tiba itu juga dapat mempengaruhi indera yang sensitif terhadap tekanan, ya, seperti telinga dan jantung. Itu konsekuensinya bagi manusia. Parameternya apa saja? Ya, tentu saja ada tekanan maksimal dari ledakan dan pertumbuhan tekanan maksimal terhadap waktu. Jadi tekanannya itu naik atau turun sepanjang waktu, yaitu biasa dinamakan pertumbuhan tekanan. Ya, kalau selanjutnya parameter ledakan itu sendiri ada deflagration, ya. Itu ledakan yang menghasilkan gelombang kejut pada kecepatan lebih lambat dari kecepatan suara. Tahu biasa kita kenal dengan low explosive. Ya. Kalau kecepatan suara itu dia kira-kira 344 meter per sekon. Ya, pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini deflagration ini dia kecepatan gelombang kejutnya atau blast wave-nya itu lebih kecil dari 344 meter per sekon. Kemudian ada detonation. Ya, detonation ini high explosive. Ya. Ledakan yang menghasilkan gelombang kejut pada kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara. Ya, kalau kita contohnya, ya, kalau kita berada di area tambang, ya, area tambang itu kan biasanya untuk memecahkan batuan itu memakai TNT, ya, atau bahan ledakan. Dia memakai bahan ledakan yang high explosive. Ya. Kita akan merasakan, uh, blast wave-nya atau
efek dari ledakannya sebelum kita mendengar suara ledakan tersebut. Ya, kalau kita buat grafik antara waktu dan juga kelebihan tekanan atau upper pressure, detonation itu seperti ini. Ya, jadi detonation itu upper pressure-nya naik terlebih dahulu dalam waktu yang singkat, kemudian meluruh sepanjang jalannya waktu. Bedanya lagi dengan deflagration. Deflagration itu naiknya secara perlahan, tidak secepat detonation. Upper pressure-nya menurun juga secara perlahan. Ya, jadi itu perbedaan deflagration dan detonation. Ya, konsekuensinya apa? Pertama, ada upper pressure dan juga misil fragment. Ya, ini diakibatkan oleh adanya fragmen-fragmen yang berterbangan tadi. Ya, bisa menyebabkan kerusakan pada benda yang diakibatkan oleh tekanan berlebih, ya, atau juga kerusakan pada benda akibat terkena fragmen-fragmen misil yang berterbangan. Ya, ini kejadian-kejadian yang disebabkan oleh ledakan atau explosion. Pertama, kejadian di Flixboro, ya, di tangki vessel reaksi, kemudian di Toulouse, ya, di Prancis, kemudian di British Petroleum, Texas. Jadi kalau kita kaji lagi bagaimana klasifikasi ledakan ini pada proses industri, itu bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah ledakan fisik dan juga ada ledakan kimia. Kalau ledakan fisik itu biasanya terjadi karena adanya material, terutama material gas yang terkompres, ya. Ya, volume bejananya dikecilkan, sementara volume dari gasnya tetap, sehingga tekanannya menjadi tinggi. Kemudian adanya kenaikan suhu, ya. Biasanya tekanan itu dia selalu berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan tekanan. Ya. Kemudian untuk chemical explosion, ya, ini ada dua. Ya, yang pertama tadi adalah deflagration dan detonation yang sudah kita bahas sebelumnya, dan ada ledakan dari bahan kimia yang homogen. Ya, bahan kimia yang homogen ini contohnya apa? Ya, karena ada terjadi reaksi eksotermal yang tidak terkontrol. Ya, tentu kita tahu bahwa reaksi eksotermal itu kan dia menimbulkan panas. Dan juga ada ledakan radikal. Jadi itu konsekuensi dari beberapa jenis ledakan pada proses industri. Ya, konsekuensi akhirnya seperti apa? Ya, adanya ledakan vapor atau gas, ya, adanya ledakan aerosol, kemudian adanya misil yang berterbangan seperti tadi, ya, gas, kemudian ada material yang terkondensasi, dan lain sebagainya. Ya, sekarang bagaimana cara kita memperhitungkan kerusakan yang disebabkan oleh ledakan? Di sini kita coba meninjau yang di sebelah kanan ini adalah tabel tabel hubungan antara pressure dan juga kerusakan apa yang bisa disebabkan. Ya, misalnya di sini contohnya pressure-nya 0,4 PSIG atau 2,76 kilopascal. Ya, ini damage yang bisa disebabkan atau kehancuran yang bisa disebabkan oleh ledakan pada tekanan sekian itu biasanya menyebabkan struktur bangunan minor itu bisa terdampak. Ya, berbeda lagi kalau tekanannya semakin tinggi, ya, pasti tingkat kerusakannya juga akan semakin bertambah. Ya,
Kemudian kita juga bisa menghitung damage ini dari hubungan antara skala jarak, ya, ZE atau scale distance di sini dengan scale upper pressure, ya, atau skala kelebihan tekanan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, di ini cara menghitungnya. Jadi tekanan pada saat terjadinya ledakan itu bergantung pada jarak dari pusat ledakan. Ya, misal dari pusat ledakannya di tim misalnya. Oh, sampai radiusnya itu sampai mungkin ya sampai SMK 5 ya. Nah, itu adalah jarak skala jarak atau ZC. Untuk mengestimasikan kerusakan dan kelebihan tekanan biasanya digunakan model TNT ekivalen. Jadi ZC itu rumusnya adalah R per massa TNT dipangkatkan 1/3. Ya. Jadi R itu adalah radius atau jarak dari sumber ledakan, di mana M adalah massa TNT-nya. Sedangkan untuk mengukur skala over pressure ya atau PS tadi itu adalah bisa kita hitung dengan P0 per PA. P0 ini adalah tekanan tertinggi pada saat terjadi ledakan dan PA ini adalah tekanan sekitar atau tekanan normal. Ya, biasanya digunakan 1 ATM. Ya, 1 ATM 101,3 kilo Pascal. Ya, contoh, misalnya 1 kilogram TNT ini meledak, ya, misal ada bahan ledakan yang setara dengan 1 kilogram TNT ini meledak, hitung per pressure pada jarak 30 meter dari ledakan. Nah, kita ingin mengetahui berapa skala over pressure dari jarak 30 meter dari ledakan. Misal dari Atim ya 30 meter. Dari Atim itu misalnya SMK 5. Ya, kita akan menghitung bagaimana skala over pressure-nya di sana di SMK 5, apa damage yang dihasilkan di SMK 5, itu bisa kita hitung. Jadi rumusnya tadi ZC ya itu skala jarak ya, sama dengan R per massa TNT pangkat 1/3. R-nya adalah 30 meter, massa TNT-nya adalah 1 kilogram. Ya. Jadi dia ZC-nya itu 30 meter kilogram pangkat 1/3. Nah, sedangkan untuk menghitung P0, P0 tadi adalah tekanan tertinggi ya pada saat terjadinya ledakan, ya berarti kita bisa memakai rumus ini ya. Skala over pressure-nya yaitu bisa kita lihat kalau di sini ya. Jadi kita tadi sudah menentukan ZC. ZC-nya itu 30 meter kilogram pangkat 1/3. Ya. Kita bawa ke grafik ini, kira-kira 30 itu kan di sini ya. 30 di sini, maka kita akan mendapatkan nilai PS-nya, skala upper pressure-nya. Ya, skala upper pressure-nya kira-kira 0,00 berapa nih? 7 atau 8. Ya. Ya. Kemudian ya 0,055 ternyata. Ya, 0,055 sama dengan berarti kalau kita pakai rumus sebelumnya tadi P0 per tekanan atmosferik atau tekanan sekitar, yaitu 1 atm atau 101,3 kilo Pascal. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai P0 yaitu 5,6 kilo Pascal. Ya. Kalau sudah kita dapatkan P0, ya, berarti kita bisa menentukan seberapa besar dan apa damage yang bisa diberikan pada jarak 30 meter tersebut. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini 5,6 kilopascal P0-nya. Ya, sini 0,05 tadi. Jadi 0,05 kalau di skala upper pressure yaitu di sekitar sini ya. 0,5 sampai 1. Kemudian PSIG ya,
tekanan lainnya kilopascal 34 sampai 69 itu bisa menyebabkan jendela yang ukuran kecil dan besar biasanya terhambur, ya. Jadi bisa menyebabkan atau merusak kerangka dari pintu ataupun kerangka dari jendela. Ya. Itu cara menghitung pressure dan juga damage-nya. Skala over pressure dan juga damage yang dihasilkan pada jarak tertentu. Ya. Mungkin itu untuk explosion atau ledakan. Kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan mengenai kebakaran, ya, fire. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.